Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku, apa kabar? Kita bersyukur saudara, kita boleh masuk di hari ini di bulan April yang sebentar lagi kita akan merayakan, kita akan memperingati, yaitu apa saudara? Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Mari sejenak kita mau mengingat bahwa sampai saat ini saudara-saudara berada, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan saya dan saudara, kemampuan, kepintaran, tetapi karena kasih setia Tuhan, pengorbanan yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Terima kasih
kembali ke jalan yang benar. Untuk itu, mampukan kami Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami boleh melangkah menjalani hari-hari kami bersama Engkau. Dan hari ini Tuhan, pakai hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh layak mendengarkan sabda-Mu, agar apa yang Engkau firmankan melalui firman-Mu nanti boleh menjadi kekuatan dan berkat serta pegangan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu sesuai dengan janji-Mu. Jadilah pada hamba-Mu ini seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, shalom saudara yang kekasih. Kita bersyukur saudara, kita boleh kembali lagi bersama-sama berkumpul walaupun lewat online, tapi kita bersyukur ya bahwa kita bisa kapan saja, di mana saja bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang saudara hari-hari ini harus pegang. Pegang apa saudara? Pegang janji Tuhan ya saudara. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita mau pegang janji firman Tuhan setiap hari. Bukan saat saudara lagi susah atau lagi terpuruk, tetapi mari kita mau belajar untuk berproses bersama Tuhan ya saudara. Kalau saudara belum bisa konsisten untuk mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, mulai hari ini tetapkan saudara untuk dalam diri saudara untuk mau menyenangkan hati Tuhan, mau rindu mencari Tuhan. Bahkan ya di bulan ini, di bulan April ya, kita mengingatkan lagi bahwa pengorbanan Tuhan itu sungguh sempurna buat saya dan saudara ya. Apalah arti saya dan saudara ada di dunia ini kalau bukan karena seizin Tuhan ya saudara. Ada tujuan yang Tuhan mau tetapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu ayo kita mau mendengarkan suara Tuhan ya. Jangan sibuk mencari harta di dunia yang tidak membuat saudara menjadi bahagia, tidak membawa saudara dalam kekekalan, kebahagiaan. Tetapi ayo kita mau berlomba-lomba mencari apa? Mencari Tuhan, membaca firman Tuhan ya. Di situ ada kekuatan. Sebab hidup ini bukan soal dengan kata-kata yang indah atau dalam pengkhotbah atau seperti saya dalam berbicara, tetapi dalam hidup ini yang menjadi buah adalah perilaku kita. Ketika perilaku kita itu menyenangkan hati Tuhan, otomatis ya dengan manusia pun kita juga apa saudara menyenangkan hati Tuhan, ya terlihat dari buahnya ya. Ketika saudara hidup ya, jangan sampai orang mengatakan bahwa ya karena omongannya aja tetapi perilakunya tidak sesuai ya. Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang pandai berbicara tetapi tidak mampu melakukannya. Jangan sampai saya dan saudara juga demikian ya saudara. Kita banyak menasihati orang, membacakan firman Tuhan, tetapi hidup kita di hadapan Tuhan tidak menyenangkan hati Tuhan. Di hadapan sesama kita tidak saling menghargai, menghormati, ya, tidak saling mendengarkan, saling membantu, saling memberi tumpangan, maka apa yang kita omongkan tidak akan menjadi berkat tetapi akan menjadi batu sandungan. Dan hari ini kita mau membaca firman Tuhan di Roma 3 ayat 9 sampai 31. Ayatnya panjang ya, tetapi saya mau saudara untuk mengerti bahwa semua manusia adalah berdosa. Dia adalah orang berdosa. Judul tema pada firman hari ini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu.
bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Di sini jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa manusia itu dari sejak kandungan sudah saudara? Sudah berdosa ya, sudah berdosa, dosa dari bapak ibu ya, saudara ya. Saudara kalau sudah berumah tangga ya dosa dari kita sendiri ya. Dan anak ya kalau sudah lahir dari kecil sudah memberontak ya. Dari kecil juga kalau kalau anak itu tertolak itu juga sudah mulai berontak ya. Berontak dalam arti menolak ya. Nah, jadi saudara, dari dalam kandungan kita ini sudah berdosa ya. Manusia itu berdosa ya, banyak kesalahannya. Tetapi di sini Tuhan juga mau mengatakan bahwa kita ya, jadi kalau ada yang orang bilang saya benar, saya nggak pernah salah. Nah ya, biasanya orang seperti itu banyak salahnya ya, tetapi tidak mau mengakui ya saudara. Ketika dalam hidup ini pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang merasa dirinya benar ya saudara. Saya baru saja menemukan seperti itu, tetapi saya belajar bahwa tidak ada gunanya kita berdebat atau ya kita ini menunjukkan bahwa kita yang paling benar. Karena saya merasa bahwa saya manusia berdosa, manusia yang banyak salah, yang mungkin saja saya melakukan kesalahan yang secara tidak langsung yang saya tidak sadar ya saudara. Untuk itu kalau kita ya punya masalah dengan orang atau kita punya ganjalan dalam kehidupannya, mungkin saja ya kita ini sama-sama manusia yang bukan manusia yang suci seperti Tuhan Yesus ya, tetapi manusia yang punya banyak salah, prasangka ya, apalagi salah paham ya. Sebenarnya salah paham itulah ya menjadikan kita berprasangka buruk ya. Tadinya saya berpikir bahwa oh dia begini, ternyata
tidak seperti ini. Dan sebaliknya, itulah salah paham membuat orang masing-masing ya dari kita merasa bahwa kita yang paling benar ya. Tetapi mari ayo kita mau belajar bahwa setiap masalah yang terjadi mengajarkan kita bahwa rendah hatilah ya. Jangan merasa diri benar karena memang kita nih sudah terlahir berdosa, banyak salah. Jika kita merasa bahwa kita tidak bisa membela diri kita atau kita tidak bisa mengatakan bahwa kita benar, tapi kalau kita datang kepada Tuhan ada pengampunan ya, ada kekuatan. Makanya saudara kalau setiap hari berdoa itu minta ampuni dosa ya, karena pasti setiap hari ada dosa ya, secara kita sadar maupun yang sadar ya. Bangun pagi yaitu pasti adalah hal-hal yang pasti ada yang menyakiti dan sebagainya. Untuk itu perlu banget ya, perlu sekali saudara untuk apa? Mengakui ketika saudara berdoa ya, mengakui dosa ya, karena berdoa Bapa kami juga seperti demikian ya, ampunilah dosa kami ya. Sama halnya ketika saudara kalau berdoa ya minta ampunan dosa supaya Tuhan melayangkan ya. Jadi saudara kalau berdoa pun jangan menganggap bahwa saudara ini benar ya, tidak pernah melakukan kesalahan ya, tetapi ayo belajar berdoa minta ampun ya, karena kita nggak tahu ya, mungkin dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita menyakiti orang lain, sama halnya juga kita menyakiti hati Tuhan ya. Untuk itu di sini juga Tuhan mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman ya saudara. Dibenarkan karena iman apa? Karena dia percaya ya, imannya percaya kepada siapa? Kepada Tuhan yang sudah menebus dosa saya dan saudara. Tetapi ingat, ketika saudara sudah tahu kebenaran firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, malah melanggar ya hukum Taurat ya atau perintah-perintah Tuhan, apakah saudara habis itu minta ampun, Tuhan mengampuni? Ya Tuhan mengampuni, tetapi ada harga yang harus dibayar ya saudara, ada harga yang harus dibayar dan jangan mengulang-ulangi lagi. Seperti ya anak kita mendidik anak kita supaya harus belajar yang rajin ya, misalnya harus belajar yang rajin supaya mendapatkan nilai yang bagus ya, harus belajar supaya dapat nilai bagus. Tetapi ketika anak ini kita meminta untuk belajar tetapi dia tidak mau belajar, dia banyak bermain dan nilainya jelek ya, orang tua pasti sedih, kecewa ya, dan pasti akan ada hukuman. Benar ya saudara, pasti ada hukuman ya yang saudara berikan kepada anak saudara supaya apa? Supaya dia kembali disiplin ya, supaya dia mau belajar kembali untuk mendapatkan nilai yang bagus. Begitu juga dalam hidup ya, ketika kita sudah melenceng dari Tuhan, sudah melupakan Tuhan, diberkati lupa ya, udah punya mobil, katanya kalau punya mobil mau rajin ke gereja, tapi ternyata dia ke gereja lebih mengutamakan pergi jalan-jalan ya, pergi bersama teman-teman dan sebagainya ya. Apakah Tuhan hari itu marah atau melakukan hal yang tidak menyenangkan? Tidak, Tuhan simpan ya. Biasanya orang-orang seperti itu sakit yang tidak kunjung sembuh ya, masalah dalam keluarganya, tidak ada damai sejahtera. Ini saya bukan mengutuki, tetapi benar adanya. Orang kalau hidup di luar Tuhan, saudara akan pasti merasakan sendiri atau bisa melihat. Karena saya sudah merasakan dan saya juga melihat ya, bahwa orang yang hidupnya di luar Tuhan, yang mengandalkan dunia, yang bersenang-senang di dunia, adalah orang-orang ya yang secara batinianya tersiksa ya, sakit gak kunjung sembuh, ditipu sana sini, banyak hal-hal, tetapi kadang gak sadar ya, kadang gak sadar bahwa itu teguran Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih sakit tapi masih bisa sembuh, ada kesempatan. Coba kalau saudara sakit tapi gak bisa sembuh, langsung meninggal, ada kesempatan? Gak ada. Sudah gak ada kesempatan, dan apa akhirnya masuk neraka. Udah jelas ya. Jadi saudara, bukan saya juga mau membenarkan, tetapi memang begitu adanya. Ketika kalau kita hidupnya ya
terlalu berfokus kepada dunia. Ya memang kita hidup di dunia, bukan berarti fokus kita dunia selamanya. Ingat, yang memiliki dunia siapa? Tuhan Yesus. Kita nggak punya kuasa. Tugas kita di dunia apa? Ayo, kita punya tujuan. Tujuan untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kita. Kita boleh menyerukan kebaikan bagi banyak orang supaya apa? Mengenal Tuhan lewat hidup kita. Ya, karena nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, ketika Tuhan tanya, bagaimana kamu punya teman yang seharusnya kamu ajak dia dalam kebenaran, mengenalkan dia pada Tuhan, tetapi saudara malah ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan perkara yang tidak baik, malah mendiamkan ketika dia melakukan kesalahan dan dosa. Itu akan dipertanyakan, saudara. Di akhirat itu akan dipertanyakan, ya. Dan jangan kira bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, karena saudara sudah hidup dibenarkan oleh darah Yesus. Ya, untuk itu selagi kita hidup, ya, kita mau mempertanggungjawabkan. Kalau saudara mau masuk surga, ya saudara harus siap untuk apa? Melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dunia ini. Ya, dan di sini juga firman Tuhan berkata bahwa ya karena manusia itu dibenarkan oleh iman, kita percaya. Ya, ketika kita punya masalah, kita sakit, kita mau datang kepada siapa? Kepada dokter atau kepada Bapak Pendeta? Ya, tolong Bapak Pendeta doakan, ya. Karena saudara percaya bahwa Bapak Pendeta doakan punya kuasa, ya. Tapi sebenarnya yang menyembuhkan saudara adalah iman saudara. Iman saudara percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, ketika sakit, bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk tidak ke dokter. Datang dulu kepada Tuhan. Ya, berdoa, minta ampun. Ketika sudah berdoa minta ampun, baru ke dokter. Ya, baru ke dokter. Ketika mau minum obat, doakan obat itu supaya kuasa Tuhan bekerja, ya saudara. Jadi bisa saudara punya kuasa sendiri untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup diri saudara. Ketika saudara mau mengundang Tuhan untuk masuk, untuk menjamah, untuk memberikan kekuatan serta iman yang teguh bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, iman yang saudara pegang itu harus dijaga. Iman kepada siapa? Kepada manusia jangan. Kalau saudara menaruh harapan kepada manusia, akan pasti kecewa. Untuk itu, saya harus belajar untuk menaruh iman kita kepada Tuhan supaya tidak dikecewakan. Kalau sama Tuhan, iman saudara bertumbuh dalam Tuhan, tidak ada kekecewaan kepada manusia karena memang saudara tidak menaruh harapan kepada manusia, tetapi taruhlah harapan kepada Tuhan, Sang Pemilik hati, Sang Pemilik dunia, Sang Pemilik hidup. Maka saya percaya damai sejahtera, sukacita akan selalu mengikuti saudara dan saya. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami mengingat bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa, banyak salah Tuhan. Ampuni kami jika kami terlalu sibuk dengan dunia, dengan harta dunia, dengan hal-hal dunia. Tetapi kami mau belajar untuk semakin hari bertumbuh, berbuah hanya di dalam Engkau. Kami mau belajar untuk tidak mengandalkan manusia, tetapi kami mau mengandalkan Engkau. Sebab ketika kami mengandalkan Engkau, tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati. Karena kami punya Engkau yang lebih besar dari segalanya. Untuk itu jaga iman kami, supaya kami percaya dan pegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan hari ini kami mau beraktivitas, pakai kami, berkati kami supaya kami ini menjadi terang bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan kami, bukan lewat mulut kami saja, tetapi dalam perbuatan tingkah laku kami boleh menjadi penyeru kebaikan untuk banyak orang mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara terberkati dengan firman ini, ayo saudara boleh membagikan kepada kerabat, teman, sahabat, orang tua
tua, supaya kita sama-sama saling bertumbuh dalam kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kita terus mau pegang iman kita. Puji nama Tuhan, Shalom.